Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Siamo. Saya Bernada Isa Syafala dan di samping kanan saya Kak Mensa Amelia Putri. kami di sini akan membawakan acara tentang orientasi kepala merahan dan HUT PMI ke-75. Karena adanya pandemi jadi kita tidak bisa bertemu di sini, tapi jangan sedih karena pastinya kita akan menghibur kalian dengan video ini. Oke? Oke, kita langsung pembacaan susunan acara. Acara yang pertama adalah penampilan paduan suara dari perwakilan DK PMR Wilasandia Adi Mukti. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, pembacaan sejarah kepala merahan PMI dunia dan Indonesia. Acara yang keempat, drama sejarah palang merah internasional. Acara selanjutnya, pembacaan sejarah PMR SMK Negeri 1 Bangsri. Acara selanjutnya, kuis. Dan acara terakhir, perayaan HUT PMI ke-75. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita saksikan penampilan paduan suara dari DK PMR Wilasandia Adi Mukti.
Oke, bagaimana tampilan dari paduan suara tadi? Masih keren kan? Aduh, jadi pengen nyanyi nih. Tapi ya gak bisa. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia, yang kedua perwakilan Dewan Kehormatan, yang ketiga perwakilan alumni PMR Wilasandia Adimukti, dan yang keempat pelatih. Langsung ke sambutan pertama, Ketua Panitia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah kepada kami sehingga kita bisa berkumpul secara berdiri. Selawat serta salam kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bu Eni dan Pak Tala selaku pembina PMR Sumkan 1 Bangsri. Yang terhormat Mbak Fitri selaku pelatih dan pembimbing kita PMR Sumkan 1 Bangsri. Yang terhormat kakak-kakak alumni yang telah meluangkan waktu sehingga bisa hadir pada acara ini. Yang terhormat kakak-kakak DKM yang telah meluangkan waktu sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini, yaitu untuk memeriahkan HUT PMI ke-75 dan orientasi kepalang-merahan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman Dewan Kerja yang telah menyiapkan tempat untuk memeriahkan HUT PMI pada tahun ini. Dan buat adik-adik yang berada di rumah, tetap semangat walaupun cuma daring, karena kaulah penerus kita dan penerus bangsa kita tercinta ini. Sekian dari saya dan dari pihak panitia. Mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harun. Sambutan selanjutnya diberikan kepada perwakilan Dewan Kehormatan. Kepada perwakilan Dewan Kehormatan Kak Vivi, monggo Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Dewan Kerja, dan kepada adik-adik semua yang menonton acara orientasi kepalang-merahan dan HUT PMI ke-75 ini. Terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah berkenan hadir di acara hari ini, dan kakak-kakak Dewan Kehormatan juga yang bisa hadir di sini. Mungkin saya hanya bisa memberikan sambutan yang singkat saja ya, durasi ya Kak. Ya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya. Dan untuk sambutan ketiga ada dari kakak-kakak alumni yaitu Kak Farul Roman. Kak Farul Roman ini adalah ketua dari B4. Kepada Kak Farul kami persilakan. Monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya kita bisa
melakukan kegiatan orientasi kepalang merahan UT PMI ke-75 secara online ya. Oke. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangsri, yang terhormat Pembina PMR SMK Negeri 1 Bangsri, yang terhormat Pelatih PMR SMK Negeri 1 Bangsri, yang terhormat juga para alumni yang sedang menonton maupun yang hadir di sini, dan perwakilan KKDK SMK Negeri 1 Bangsri, dan tak kalah lupa adik-adikku semua yang saya banggakan dan saya sayangi. Oke, untuk kali ini saya tidak panjang lebar, saya cuma memastikan sebagai adik-adik PMR, jangan lupa selalu mensosialisasikan masalah 3M di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya berikan kepada pelatih PMR Wilasan Dia, karena Mbak Fitri tidak bisa hadir dalam acara ini, jadinya Mbak Fitri mengirimkan video berupa sambutan. Assalamualaikum, Siamo, apa kabar semuanya? Bagi adik-adik kelas 10, perkenalkan saya Mbak Fitri. Mohon maaf kita belum pernah ketemu sama sekali ya, baik itu secara online maupun ketemu langsung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kerja yang walaupun belum diadakan secara resmi tertib, namun dalam menjalankan dan menghidupkan PMR USK sampai semangatnya sangat luar biasa. Saya yakin di awal-awal pasti adik-adik jenuh dan terasa berat dalam menjalani latihan PMR, apalagi setelah mengetahui bahwa PMR mempunyai 7 pokok materi. Namun silahkan kita ingat kembali bahwa ilmu adalah harta yang sangat berharga. Selain itu, ketika ilmu membawa manfaat, maka amalannya tidak akan terputus sampai kita tidak lagi di dunia. Di dalam PMR memang gak cuma mengenai pertolongan pertama saja, tapi justru inilah istimewanya, di mana kita punya bekal untuk berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita dan orang lain. Dan kita jadi nggak bodoh-bodoh amat mengenai tindakan yang berhubungan dengan teknik pertolongan atau tindakan perawatan. Sebagai contoh misalnya, kalian mengetahui kalau orang mimisan itu disuruh mengenang-adah atau ndangak. Tapi justru dengan ndangak atau mengenang-adah, darah akan mengalir ke dalam saluran pernafasan. Jadi yang benar sebenarnya adalah orang tersebut harus menunduk. Atau dari sisi materi siaga bencana, di situ kita tahu bahwa teknik yang benar untuk menyelamatkan diri dari gempa, kebakaran, tsunami, dan sebagainya. Di materi lain kita tahu bahwa bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, mencegah berbagai macam penyakit, dan bagaimana cara merawat kita maupun keluarga kita sendiri di rumah ketika ada yang sakit. Atau dari segi COVID misalnya, kalau dari segi COVID, salah satu tanda gejala COVID adalah sesak napas. Terus orang kalau dikatakan sesak napas itu frekuensinya nafasnya berapa sih? Masih ingat? Kalau pernapasan normalnya dewasa adalah 12 sampai 20 kali per menit. Sehingga orang yang dikatakan sesak napas karena sulitnya bernapas, frekuensinya kurang dari ukuran normal. Sama tidak dengan istilah hipoksia. Hipoksia itu kurangnya kadar oksigen dalam tubuh. Hipo itu kurang, oksi diambil dari oksigen. Jadi artinya kalau hipoksia itu istilah untuk kekurangan oksigen dalam tubuh. Banyak memang, karena itulah kita bagi nanti untuk selanjutnya di Dewan Kerja kita bagi 7 tim khusus per materi.
Hal ini ilmu mahal saya bilang, karena untuk sekolahnya sendiri butuh puluhan juta rupiah kalau kalian mendalami benar-benar. Jadi dengan menumbuhkan rasa ingin tahu, menyukai dan haus akan ilmu, kita nggak akan merasa berat untuk mengembangkan jiwa kemanusiaan kita melalui PMR. Kalau kita mengalami sendiri di masa lalu sejarahnya yang mempertahankan kemanusiaan, dimulai dari medan perang, dengan ilmu bagaimana cara menolong pun sebenarnya dulu itu minim, itu berat. Jadi kita harus bersyukur dengan kita yang sekarang masih bisa menjalankan misi kemanusiaan di masa damai. Jadi tetap semangat ya, kita sama-sama perkaya ilmu di PMR. Oh ya, yang perlu diingat bahwa di PMR itu kita tidak ada larangan atau batasan untuk kalian mengikuti kegiatan ekstra lain, asalkan dapat membagi waktu dengan baik. Karena kita tidak ingin mematikan jalan seseorang ketika mencari ilmu, karena dengan ilmu dan pengalaman itu justru orang akan mendapatkan rezeki. Ya, karena itulah kalian boleh memperbanyak dan menggali ilmu dan pengalaman di kegiatan ekstra lain. Kepada para alumni, saya harap kalian menggapai kesuksesan kalian ya. Namanya orang sukses itu belum tentu dilihat dari jumlahnya uang atau harta yang kalian miliki, tapi jiwa kalian yang mampu selalu survive di setiap kondisi terburuk sekalipun. Adik-adik ataupun alumni mengenal saya sebagai pelatih yang galak sebenarnya. Ya, ini baru berusaha mengurangi dan meminimalisir, bahkan menghilangkan kegalakan saya. Jadi saya harap untuk adik-adik nggak usah takut, dan semoga aja nggak takut. Yang penting kita nanti insya Allah akan jauh lebih baik ke depannya. Semua orang tidak sempurna, jadi jangan meniru contoh-contoh buruk dari saya sebagai pelatih ya. Kepada pembina kita, Bu Eni yang cantik dan Pak Tala yang baik hati, semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga kita semua lekas berkumpul di kondisi yang lebih baik. Amin. Saya dan Mas Heri mengucapkan selamat ulang tahun Palang Merah Indonesia. Selamat Tuti Patel. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan sejarah kepalang-merahan PMI Dunia dan Indonesia. Oh ya, tolong diingat ya adik-adik, kalau di akhir acara nanti ada kuis yang melatih, jadi tolong disimak baik-baik, oke? Untuk kakak DK yang bertugas, silahkan menempatkan diri. Sejarah Palang Merah Remaja. Sejarah terbentuknya Palang Merah Remaja di Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Palang Merah Remaja Internasional yang dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914 sampai 1918, yang pada waktu itu antara Austria dan Prancis sedang mengalami peperangan. Karena kekurangan tenaga, sehingga harus mengarahkan anak-anak sekolah untuk membantu sesuai kemampuan mereka dan terhimpun dalam sebuah badan, yakni PMP, Palang Merah Pemuda, yang kemudian menjadi PMR, Palang Merah Remaja. Tahun 1919, Gerakan Palang Merah Remaja Internasional menjadi bagian dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang disampaikan pada Liga Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Pada tahun 1960, sudah lebih 145 Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit sebagian besar sudah memiliki Palang Merah Remaja. Di Indonesia, pada Kongres Palang Merah Indonesia keempat di Jakarta pada tanggal 25 sampai 27 Januari 1950, Palang Merah Indonesia membentuk Palang Merah Remaja yang dipimpin oleh Nyi Sultan Desimah dan Paramita Abdurrahman. Tepat pada tanggal 1 Maret 1950, berdirilah Palang Merah Remaja secara resmi di Indonesia. Hingga Palang Merah Indonesia, lagu yang pertama kali dikumandangkan pada tahun 1967
yang merupakan ciptaan Pemutar HS. Pada tanggal 22 Juni 1974, Palang Merah Remaja resmi berkembang di sekolah-sekolah yang didasari atas surat edaran Dirjen Pendidikan nomor 11/052/1974 pada tanggal 22 Juni 1974. Palang Merah Remaja didirikan di Indonesia untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat agar senantiasa tolong-menolong terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, Palang Merah Remaja juga memiliki karakter yang bersih, sehat, ceria, kerjasama, dan sebagainya. Peran dan fungsi Palang Merah Remaja sesuai tingkatannya, yakni yang pertama, Palang Merah Mura, yakni berusia 10 sampai dengan 12 tahun, sebagai peer leader yang memberikan contoh model kepada teman sebaya. Yang kedua, Palang Merah Remaja Madya, yang berusia 12 sampai 15 tahun, sebagai peer support yang memberikan dukungan bantuan semangat kepada teman sebaya. Yang ketiga, Palang Merah Remaja Wira, yakni berusia 15 sampai 17 tahun, sebagai peer educator yang yakni pendidikan sebaya. Sejarah Palang Merah Remaja SMK Negeri 1 Bangsri. Awal mula berdirinya organisasi PMR SMK Negeri 1 Bangsri dimulai pada tahun 2012 dengan nama Wira Dharma Bakti. Dharma yang artinya mengabdi dan Bakti yang artinya berbakti. Jadi makna dari PMR Wira Dharma Bakti adalah mengabdi dan berbakti, yang saat itu dibina oleh Bapak Agus. Pada awal pembentukan organisasi, jumlah anggota PMR Wira Dharma Bakti masih sangat sedikit, yaitu berkisar sekitar 9 orang. Dengan seiring berjalannya waktu, organisasi ini mulai terus berkembang. Dan pada tahun 2015 terjadi pergantian pembina yang saat itu digantikan oleh Ibu Eni Sismawati. Pada tahun 2016 terjadi perubahan nama pada PMR SMK Negeri 1 Bangsri yang disebabkan oleh suatu masalah yang mengharuskan nama PMR kita diganti. Peristiwa ini terjadi pada angkatan keempat yang saat itu diketuai oleh Kak Fathur Rahman. Dalam penyelesaian masalah ini, seluruh anggota PMR dan seluruh alumni mengadakan rapat untuk pembahasan mengenai pergantian nama PMR. Dalam rapat tersebut, seluruh anggota mengusulkan satu nama PMR dan satu logo PMR beserta makna dari keduanya. Dengan pembahasan yang dilakukan berulang kali dan dengan berbagai pertimbangan, maka jadilah nama PMR SMK Negeri 1 Bangsri yang baru, yaitu Wira Sandya Adi Mukti. Wira yang artinya tingkatan untuk PMR, SMA, SMK sederajat, Sandya yang artinya semangat, dan Adi Mukti yang artinya persatuan. Jadi makna PMR Wira Sandya Adi Mukti adalah semangat persatuan. Dan angkatan kelima adalah angkatan yang pertama kali menggunakan nama PMR Wira Sandya Adi Mukti yang saat itu diketuai oleh Kak Firman Widodo. Kemudian pada tahun 2017 PMR SMK Negeri 1 Bangsri dibina oleh dua pembina, yaitu Ibu Eni Sismawati dan Bapak Muhammad Faris Priyoga. Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa lambang Palang Merah tidak boleh dipadukan dengan lambang lainnya. Keputusan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak bagi PMR SMK Negeri 1 Bangsri yang mengharuskan mengubah logo PMR Wira Sandya Adi Mukti. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan diskusi oleh para anggota PMR dan para alumni untuk pembahasan perubahan logo PMR. Setelah rapat selesai, disetujuilah logo PMR SMK Negeri 1 Bangsri dengan bintang emas di tengah sebagai ganti lambang Palang Merah. Lalu,
Pada tahun 2019, Bapak Muhammad Faris Priyoga dipindah tugaskan ke Semarang. Maka terjadilah pergantian pembina yang saat itu digantikan oleh Bapak Tala serta Aldian Yahya menggantikan posisi Bapak Faris Priyoga sebagai pembina. Dan nama PMR Wira Sandya Adi Bukti dipakai sampai sekarang. Adik-adik sekalian adalah calon anggota PMR SK Saga Angkatan ke-9. Selamat datang di keluarga besar PMR SMK Negeri 1 Bangsri. Untuk kakak TK yang sudah bertugas, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana tadi sejarah Kepala Merah Internasional dan juga sejarah PMR SMK 1 Bangsri. Bagaimana? Pasti bagus ya. Sejarah yang menarik. Dan untuk Selanjutnya adalah acara drama Sejarah Palang Merah Internasional. Di sini juga nanti ada kuis. Jadinya simak drama ini baik-baik ya. Untuk kakak yang bertugas silahkan mempersiapkan diri. Dan adik-adik silahkan simak dramanya dengan baik. Bulan Juni 1859, sebuah kereta melintasi Italia Utara dengan Henry Dunant di dalamnya. Dunant yang dalam perjalanannya ingin menemui Napoleon III untuk tujuan bisnis, tiba-tiba terjebak di tengah medan pertempuran hebat antara pasukan Prancis dan Austria, tepat di desa Solferino yang biasanya tenang itu. Petang harinya, ribuan orang bergelimpangan, tewas, sekarat, dan luka-luka. Satuan medis tidak bisa berbuat apa-apa. Para prajurit yang masih hidup sibuk menyelamatkan diri karena kelelahan dan bersimbah darah. Dunant tergerak hatinya untuk membantu korban perang. Dia mendirikan rumah sakit di sebuah gereja dengan menggerakkan warga setempat. Mereka merawat korban dari pihak Prancis maupun Austria tanpa membeda-bedakan. Mereka bekerja sepanjang hari dan malam tanpa mengenal lelah. Sekembalinya ke Swiss, Dunant terngiang-ngiang peristiwa yang dialaminya di Solferino. Kemudian dia menulis sebuah buku yang berisi gagasan untuk dibentuknya organisasi relawan yang netral dan mandiri di setiap negara untuk merawat dan melindungi prajurit luka di medan perang tanpa pandang bulu.
Gagasan Henry Dunant yang revolusioner ini memperoleh dukungan, termasuk Gustav Le Bon, seorang pengacara juga ketua dari Jenewa Public Relations Society, yang kemudian membuat komite 5, yaitu Jean Henry Dunant. Gustav Bonner, Dr. Louis Appiah, Dr. Theodore Monner, Jenderal Guillaume Henry Dupont, pada tahun 1864 diadakan konferensi diplomatik internasional di Jenewa yang mengadopsi konferensi Jenewa pertama tentang bantuan kemanusiaan dan perlindungan netral bagi prajurit yang terluka. Selesai Perang Dunia Kedua, diadakanlah 3 konferensi Jenewa yang masing-masing menghasilkan perlindungan korban luka, korban sakit, dan korban karat dalam perang di laut. Bagi hadirnya kemanusiaan di tengah-tengah situasi yang tidak manusiawi. Henry Dunant meninggal pada tanggal 30 Oktober 1910. Hari kelahirannya yaitu tanggal 8 Mei 1828 yang diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Jiwa dan tindakan kemanusiaan Henry Dunant menginspirasi berbagai negara untuk membentuk organisasi kemanusiaan, termasuk di Indonesia, hingga terbentuklah organisasi bernama Palang Merah Indonesia dan membimbing generasi muda, remaja untuk menjadi calon relawan masa depan dalam organisasi sekolah bernama Palang Merah Remaja. Dan disinilah dalam keluarga besar PML SMK Negeri 1 Basri, Wira, Sadya, Adi, Mukti, kita berkumpul, belajar, dan mengabdi sebagai bentuk rasa kemanusiaan, totalitas tanpa batas, dalam satu nama, Wira, Sadya, Adi, Mukti.
perwakilannya, ada yang ngebati juga. Tadi ada yang berperan jadi komite 5 juga. Keren ya, jadi pengen juga. Oke. Acara selanjutnya adalah pembacaan kuis. Nah, kalian nanti akan dikasih 10 pertanyaan tentang sejarah Palang Merah Internasional dan sejarah PMR SMK Negeri 1 Bangsri. Tolong kalau bisa dicatat ya, atau kalian bisa mengulangi video ini, oke? Silakan ya, saja. Soal yang pertama, sebutkan nama-nama anggota Komite 5. 2. Perang yang terjadi antara dua negara yaitu. 3. Apa judul buku yang ditulis oleh Jean Henry Dunant dan terbit pada tahun. 4. Jean Henry Dunant dalam perjalanannya bertujuan untuk menemui siapa dan untuk urusan apa? Nomor 5. Pada tahun berapakah perang tersebut terjadi? 6. Awal mula berdirinya organisasi PMR di SMK Negeri 1 Bangsri pada tahun. 7. Sebutkan salah satu pembina ekstra PMR SMK Negeri 1 Bangsri. 8. Apa nama organisasi PMR di SMK Negeri 1 Bangsri? 9. Makna dari nama organisasi PMR SMK Negeri 1 Bangsri saat ini adalah. 10. Awal nama terbentuknya organisasi PMR di SMK Negeri 1 Bangsri adalah. Oke, nanti jawabannya. Kakak, dulu Kak, karena tadi ada gangguan dari suara, jadi tolong ulangi dari nomor 1 sampai nomor 5 aja. Nah, silakan. Nomor 1. Sebutkan nama-nama anggota Komite 5. 2. Perang yang terjadi antara dua negara yaitu. 3. Apa judul buku yang ditulis oleh Jean Henry Dunant dan terbit pada tahun. 4. Jean Henry Dunant dalam perjalanannya bertujuan untuk menemui siapa dan untuk urusan apa? 5. Pada tahun berapakah perang tersebut terjadi? Oke, makasih Kak. Oke, jawaban dari soal-soal ini nanti bisa dikirim ke salah satu DK. Bisa ke Kak Misa, Isal, Kak Indira, Kak Marshall, Kak Reza, Kak Eni Erna, dan masih banyak lagi. Kita langsung ke acara selanjutnya. Penutupan ya kan? Ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu Kak? Penutupan ya. Atau disebut perayaan HUT PMI ke-75. Untuk kakak-kakak silakan mempersiapkan diri. Sesuai dengan janji kita, Ini adalah acara yang paling ditunggu, yaitu pemotongan tumpeng dan peniupan lilin ulang tahun HUT PMI ke-75. dari mana tepuk tangan ya? Untuk kakak-kakak yang bertugas silakan menyiapkan diri. Enak nih. Kakak silakan masuk Kak. Untuk kakak-kakak alumni dan kakak-kakak DKS silakan dimohon untuk ke depan. Kakak.
Sini. Silakan Kak, ini. Baik, semuanya untuk melakukan potong tumpeng dan juga pemadaman lilin dengan cara tepuk tangan. Sebelumnya mari kita berdoa supaya organisasi PMRD SMK Negeri 1 Bangsri bisa menaikkan derajat SMK Negeri 1 Bangsri dan juga semoga Palang Merah Indonesia selalu menjadi yang terdepan. Ini yang saya pimpin ya. Untuk mengawali doa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Langsung saja kita mulai acaranya. Silakan Bapak kita Ya. yang bertugas. Tuh. Pak Teguh selaku Ketua Alumni. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini buat Mbak Fitri ya. Mbak Fitri mau buat di samping. Kakak. Tepuk lilin. Betul lilinnya. Jangan ditiup, tepuk tangan loh. Tepuk lilinnya sekarang. Sekarang. Rangga. Rangga.
mental. Untuk Mbak Fitri. Silakan Mbak. Silakan Mbak, maaf online. Oke, akhirnya acara kita sudah selesai. Ini bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari